Selamat datang di Garis Depan Militer. Di sini, kami hadirkan berita, analisis, dan informasi terbaru seputar dunia militer, pertahanan, dan keamanan. Dapatkan wawasan mendalam mengenai kekuatan militer dari seluruh dunia serta perkembangan teknologi tempur terkini. Bersiaplah untuk menyelami strategi dan taktik di medan pertempuran yang jarang terungkap. Diperkirakan 80.000 orang yang dicap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, tewas di Bali selama pembantaian massal 1965 hingga 1966. Operasi ini, menurut temuan sejarawan, dikendalikan oleh Angkatan Darat dan melibatkan milisi sipil dalam beberapa kasus. BBC News Indonesia bertemu dengan dua orang yang ayahnya dijuluki sebagai Algojo di Jembrana, Bali. Salah satu dari mereka, Ida Bagus Ketut Sulinggi, mengungkapkan, "Bapak saya minum darah pimpinan PKI setelah membantainya." Ida Bagus Ketut Sulinggi bercerita tentang sepak terjang ayahnya saat orang-orang yang dicap sebagai PKI di Bali dibantai pada 1965 hingga 1966. "Bapak sudah bersumpah untuk meminum darahnya," ujarnya dalam wawancara di rumahnya di Desa Batu Agung, Jembrana, Bali, pada Rabu, 4 September 2024. Menurutnya, tindakan itu dilakukan agar ayahnya tetap kuat dan bersemangat. Sebelum kudeta yang gagal di Jakarta pada 1 Oktober 1965, ayahnya sudah bersih tegang dengan pentolan PKI di Singaraja, Bali. "Bapak sudah beberapa kali diancam oleh dia," kata Sulinggi. Bahkan, orang tersebut pernah memimpin masa pro-PKI untuk mengeroyok ayahnya. Peristiwa itu terjadi sebelum pecahnya G30S pada 1 Oktober 1965. Ayahnya, Ida Kadesabah, adalah anggota kelompok milisi bersenjata atau Tameng Partai Nasional Indonesia, PNI. Sulinggi menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang tinggi besar. Kelompok Tameng ini berperan besar dalam pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai PKI di Bali. Diperkirakan sekitar 80.000 orang tewas dalam operasi pembasmian yang berlangsung dari Desember 1965 hingga awal 1966. Sulinggi, yang lahir pada 1978, mewarisi cerita tersebut langsung dari ayahnya. Sejak kecil, ia sering mendengar ayahnya menceritakan kisah itu secara berulang-ulang. "Setiap bapak saya cerita ke orang lain, saya selalu duduk di pangkuannya," kenangnya. Ia juga mengingat bagaimana ayahnya, Sabah, terlibat dalam aksi pembantaian terhadap sejumlah pimpinan PKI di Singaraja setelah pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAT, tiba di sana. "Bapak terlibat penumpasan PKI bersama RPKAT," kata Sulinggi. Ia menegaskan bahwa ayahnya hanya terlibat karena ditugaskan oleh pemerintah melalui kehadiran pasukan militer tersebut. Pasukan elit Angkatan Darat, RPKAT, tiba di Bali pada pekan kedua Desember 1965. Walaupun kehadiran mereka diklaim untuk menghentikan pembantaian, sejarawan justru mencatat bahwa kedatangan mereka meningkatkan intensitas aksi kekerasan. Ketika ditanya tentang senjata yang digunakan ayahnya, Sulinggi menjawab, hanya pedang." Meskipun ayahnya juga dibekali senjata api oleh perusahaan perkebunan negara, senjata itu jarang digunakan. Di Singaraja, Sabah menjabat sebagai koordinator keamanan di perkebunan milik pemerintah, yang berlokasi dekat Teluk Trima di Kabupaten Buleleng, Bali. Sebelum kudeta gagal pada 1 Oktober 1965, Sabah sering berselisih dengan simpatisan PKI terkait kebijakan reformasi agraria. Terima kasih telah menyaksikan Garis Depan Militer. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari dunia militer. Tetap waspada, dan sampai jumpa di episode berikutnya.